Oke, gimana? Kemarin yang masalah reason dibikin tabel, sudah saya bikin tabel, Pak. Terus sudah saya urutkan mulai dari yang terbanyak penulisannya di semuanya, mulai dari abstrak sampai conclusion sudah saya urutkan. Jadi saya urutkan mulai yang terbanyak. Terus sama conclusionnya saya rubah juga, soalnya yang kemarin kan salah cara menyampaikan gapnya itu salah kemarin. Nanda? Kok saya kira utusannya bagian umum sastra ya? Sebentar. Nah, ini. Nggak bisa kata sama dia. Nggak bisa kata tanya sekali ya. Itu nggak ono nih. Cari situ aku udah nyari, tak ada susahnya. Kayak Ananda, senengi. Ananda. Si. Erlangga. Nanda, tak buat surat dulu. Aku udah tak kayak itu nggak ada susah. Oke. Ananda namanya. Iya, Ananda Erlangga, FS. Oke, sorry Mas Putra, dilanjutkan dulu. Silakan. Ya itu Pak tadi Pak. Sama yang discussion saya rubah dikit. Dirubah gimana yang discussion? Kemarin kan saya fokusnya gapnya itu saya ke figurnya, ke ISO speed-nya, bukan ke penelitian saya. Terus akhirnya sekarang saya rubah. Oke, sebentar saya screen share. Ini aim-nya, terus kemudian teorinya kualitatif, attendance. Oke. Kamu pakai statistik nggak sih di sini? Oke, di sini research kualitatif deskriptif. Terus kemudian kamu bakalan pakai simple statistics in the form of table to determine the frequency of the total amount of data. Oke. Researcher use Hoffman's theory to put ini yang mungkin ekspresinya baru diubah. Ini intronya sudah, social interaction, terus kemudian following konsepnya code mixing application. Ini topik yang pertama, terus topik yang kedua adalah reasons for the use of code mixing. Oke. Terus what Oke. Isunya furthermore a number of the disk address okay. In some of the ini maksudnya apa? Ini yang bagian ini maksudnya apa? Furthermore a number of studies address the issue of code mixing in some of the object studied. Maksudnya apa yang di sini? Halo? Halo Pak, maaf Pak, ke mute Pak. Oh iya. Yang bagian ini maksudnya apa? Itu saya cuman memperjelas kata-kata kalau masih ada penelitian sebelumnya yang punya dua kelemahan itu loh Pak. Ini digabung saja yang bagian ini ya. Iya. Biar lebih kuat. Jadi bilang saja di sini
Good mixing itu sudah diteliti di penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi masih ada penelitian-penelitian tersebut punya dua major weakness, titik. Terus pertama kayak gini. Terus yang kedua kayak gini. Nah, di sini disebutkan kan misalkan several studies only show data from research finding that total fewer than 60 data. Contohnya ini. Terus yang ini seharusnya seperti apa? Karena ini lacking of data. Oke. Yang kedua, subjeknya sudah dibatasi. Oke. Yang ini ada 60 data, yang ini subjeknya dibatasi maksudnya apa? Subjeknya kan 60. Ini subjek itu apa? Maksudnya figur yang diteliti itu loh Pak, objeknya dari Berarti objeknya. bukan. Karena kan sebelumnya kan belum ada yang neliti kayak saya di sepak bola gitu loh Pak. Jadi kan monoton apa ya, terbatas gitu loh Pak. Terbatas kan gitu, masih gitu. kayak YouTuber yang apa bikin daily life gitu-gitu loh Pak. Oke. Ya. Ini ganti sedikit bahasanya gini aja. Yang kedua, objek penelitiannya masih terbatas ke beberapa hal, misalkan artis, public figure, sama inspirational people, kayak gitu. Bukan subjek. Kalau subjeknya itu orang yang diteliti itu kaitannya dekat dengan datanya ini. Tapi yang kamu teliti kan objek itu maksudnya apa ya, bidang yang ditelitinya itu. Jadi objek penelitiannya. Subjeknya itu dekat dengan ini, jumlah subjeknya. Kalau limited itu berarti jumlah subjeknya terbatas, artinya sama dengan ini, datanya kan sedikit kayak gitu. Nah, yang ini berarti bukan 60 data, tapi mungkin partisipan yang diteliti biasanya mayoritas di bawah 60 orang kayak gitu aja loh. Partisipannya aja, Mas. Iya, oke Pak. Semuanya yang teliti orang ini. Atau Iya, sama. Rata-rata itu sama, ini neliti YouTuber Pak, cuman kan ya YouTuber kadang yang artis atau inspirational people gitu. Nah, masalahnya kan kamu neliti satu orang. Ini kelemahannya ini nggak cocok dengan ini nanti. Ya apa? Ini kan 60 data. Ini kan 60 data. Ya. Terus kamu sendiri kan cuma neliti satu orang. Iya, Pak. Loh, maksudnya dari 1, 2, 3, 4 penelitian itu data rata-ratanya itu nggak ada yang lebih dari 60 gitu loh, Pak. Oh, gitu. Berarti itu misalkan ini aja. Previous studies itu mengumpulkan datanya apa ya, small amount of data, small amount of data. Jadi datanya yang kecil, bukan apa ya. Di sini karena misalkan data itu agak membingungkan istilahnya. Data point itu apa? Kayak gitu. Small amount of data. Jadi hasilnya kurang apa ya, kurang kuat atau hasilnya kurang valid. Makanya di penelitian ini saya mau nambah data lebih banyak. Kayak gitu. Berarti cuma dirubah bahasanya, cara penyampaiannya Iya, aja, Pak. cuma bahasanya saja, nggak masalah dengan. Cuma diubah sedikit apa ya, cara menyampaikannya saja. Jumlah datanya, amount of datanya yang di sini. Kalau misalkan ini total fewer than 60 data, could be orang mungkin bingung, ini 60 data itu maksudnya apakah 60 subjek penelitian yang diteliti atau yang ini bidangnya, objeknya yang diteliti. Objeknya limited ke kayak gini, artis, public figure, sama inspirational people. Kalau YouTuber itu bukan termasuk artis. Kalau artis kan biasanya kan ada artis YouTuber itu kan juga ada, Pak. Artis yang masuk ke YouTube kan juga ada. Jadi memang sebelumnya dia sudah terkenal baru masuk ke YouTube gitu loh, Pak. Ya apa ya? Terus yang kamu teliti itu mencari orang yang apa? Yang berbeda kan, kalau dari bidang, maksudnya lingkup yang orang yang fans yang sepak bola gitu kan masih belum ada kan, Pak. Rata-rata ya, Pak. Berarti jangan ngomongin subjeknya sebagai artis atau apa, tapi bidangnya aja. Oh, gitu. Jadi mostly ngomongin tentang entertainment, gosip, terus misalnya pekerjaan, bisnis kayak gitu. Yang menganalisis tentang sepak bola itu masih sedikit, bukan tidak ada tapi sedikit. Jangan bilang tidak ada karena YouTuber itu jumlahnya banyak.
hilang sedikit kayak gitu aja. Ya, Ya. diubah saja bahasanya diubah. Karena kalau misalnya di sini kamu nyebutnya bidang kerjaannya yaitu artis, public figure, sama inspirational people. Lah, Aisha Speed itu kan juga artis juga. Nah, jadi agak kesulitan nanti mengklaim artis yang terkenal dulu baru jadi YouTube, sama artis YouTuber terus kemudian jadi terkenal, itu hampir sama saja bagi orang yang apa ya, yang membaca itu. Berarti lebih ke bidangnya gitu Pak ya? Bidangnya. What type of code mixing? Terus what is the reasons for code mixing? Yang kedua, limitasi itu harusnya juga berkaitan dengan rumusan masalahnya ini. Coba kamu tengok lagi limitation ini ada nggak yang berhubungan dengan tipe sama reasonnya ini. Apa yang apa ya? Yang mungkin limited dari tipe atau reasons, penelitian terkait tipe sama reasons di sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan jumlah datanya atau bidangnya, tapi juga karena kalau misalkan kaitannya dengan data sama bidangnya, berarti akan terjawab dengan cara kamu nambah data, terus bidangnya cari yang berbeda, kayak gitu aja. Tapi kan di sini rumusan masalahnya kan tipe code mixing sama alasan menggunakan code mixing. Jadi ini sebaiknya juga sedikit banyak di-highlight di bagian kelemahan. Coba kamu cari sesuatu yang melemahkan penelitian terdahulu itu, hasil penelitian terdahulu itu kira-kira apa? Itu maksudnya berdasarkan tipe sama reasonnya gitu ya hasilnya Pak ya? Betul, arahnya ke arah sana. Jadi ketika kamu tahu ini ada gap bolong, terus kamu ngisi dengan pertanyaan berkaitan dengan tipe dan reason, itu jadi relevan. Gitu. Sip. Results and discussion-nya, oke. Nah, ini sudah. Sementara sudah. Ini ada 60 data. Oke, sudah di frekuensi juga. Oke. 90 data code mixing, yang ini 90 juga. Iya, kan saya ngambilnya dari 90 yang saya dapat. Betul. Pak, tapi yang alasan ini kan saya kemarin kan sudah coba, kemarin kan increasing the viewers. Ini kalau bahasanya kayak gini, influence of audience engagement, ini gimana Pak menurut Pak Nanang? Maksudnya influence of audience engagement? Influence of audience engagement itu kayak pengaruh dari engagementnya dari audiensnya itu loh Pak. Soalnya saya kemarin juga bingung kan Maksudnya gimana? Maksudnya gimana berarti? Di situ mau jadi bilang intinya tetap aja sama aja Pak, kayak buat increasing the viewers gitu loh Pak. Oh ya, berarti increasing audience engagement gitu dong. Jadi kan yang dimau kan increasing audience engagement, meningkatkan audience engagement-nya gitu. Iya. Kalau kemarin kan kata-katanya sama Pak Nanang suruh cari lagi yang lebih ilmiah. Kalau increasing the viewers kan kayak kurang gimana gitu kan Pak. Oh, itu increasing jumlah viewer. Yang saya usulkan itu engagement, increase audience engagement. Jadi meningkatkan audience engagement. Sorry, sebentar, saya pindah tempat dulu. Oke, terus ada lagi selain yang itu. Yang increasing the audience engagement kan berarti nggak perlu saya masukkan tabel kan Pak? Increasing audience engagement. Ini yang saya masukkan tabel kan cuman yang saya hitung cuman yang berdasarkan punyanya Hoffman itu aja. Bentar. Ini saya yang punya Hoffman sebentar. Nah itu saya jelaskan di situ Pak. Reasons for using code mixing, okay.
Ini berdasarkan teorinya Hoffman, makanya Yang kemudian ini. Oh, expressing group identity interjection. Nah, di luar ini terus ada ini 327 ini berarti alasan lainnya gitu ya. ya berdasarkan Oh. analisis dari peneliti gitu loh, Pak. Oke, oh, gini aja berarti other reasons. Other reasons of using ini. Alasan lainnya itu selain increasing audience engagement apalagi? Kemarin tuh expressing group identity itu ternyata bisa masuk ke teorinya Hoffman sih, Pak. Jadi ya udah saya masuk Oh, ke teorinya Hoffman aja. Jadi sisanya cuman ini increasing oke. Gini audience engagement. aja, gini aja. Karena kita sudah mengklaim bahwasanya kita mau pakai datanya itu apa? Teorinya Hoffman. Nah, ini bagian ini dimasukkan di discussion saja, nggak usah di sini. Oh gitu ya. Karena toh kamu nanti kan di sini kan nggak muncul di tabel, kamu kan nggak muncul. Ya. Nah, karena nggak muncul, nanti akan menjadi apa ya backfire buat kamu sendiri nanti. Ya. Jadi ini pindah ke anu saja, other reasons Quran ini di discussion. Kalau di discussion nggak usah heading-heading kecil, bilang Ya. aja setelah mendiskusikan, nanti kan di discussion ngomongin tentang teorinya Hoffman itu untuk reasons-nya itu. Terus di samping itu tambahannya adalah selain teorinya Hoffman, saya juga mendapatkan tambahan ini terkait ini, alasannya semacam ini gitu. Tapi kalau ditaruh di discussion berarti gambarnya nggak usah. Oh ya. Terus nggak perlu terlalu panjang kayak gitu, Pak ya. Betul, lebih spesifik langsung Seperti straightforward ke judulnya, apa ya, ke materinya. Saya menduga bahwasanya ada alasan lain yang di luarnya teorinya Hoffman, yaitu bahwasanya menurut saya ini code mixing itu digunakan untuk meningkatkan audience engagement, sehingga dengan ini apa dengan menggunakan code mixing dari bahasa-bahasa lain, dia itu ingin agar engagement dengan orang-orang penonton viewernya yang dari bahasa tersebut, pengguna bahasa tersebut akan meningkat. Sebagai contoh misalkan, saya akan kasih satu contoh kecil, misalkan bahwasannya audiensnya dia yang nonton video X ini di mana dia menggunakan banyak kata-kata apa code mixing dari bahasa ini word cup file bla 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 ini itu tinggi sekali kayak gitu aja. Sementara video yang kayak gitu misalkan video Y yang sangat sedikit engagement apa yang sangat sedikit jumlah ininya code mixingnya, maka dia cenderung jarang ditonton kayak gitu aja gimana. Oh ya, Pak. Jadi ini dipindah ke Dipindah ke itu. Berarti yang di apa di abstrak tadi saya nyebutkan 7, saya sebutkan 6 aja, Pak ya. ya, ya. Gambar dihapus. Di abstrak sebutkan 6. Lalu ada kalimat baru. Bilang bahwasannya ada kemungkinan code mixing juga digunakan. Misalkan kamu bilang, selain itu kami menemukan bahwa code mixing juga digunakan untuk dada apa gitu untuk meningkatkan words kayak gitu. Discussion-nya ini perhatikan titik-titik double dan macam-macamnya gini. Terus kalau di luar gini nggak boleh pakai tanda N, tapi harus pakai N tulis tangan, apa tulis end kayak gitu biasa. Baru di dalam kurung boleh. Kalau di dalamnya kurung ini boleh N. Oke.
Ini di anu sedikit lagi, ini di apa ya, di develop lagi. Di develop lagi. Maksudnya di expand lagi lebih luas, jelaskan, lalu engage penelitian terdahulu. Lebih banyak engagementnya, kurang itu. Kamu nggak bisa hanya sebut ini hasilnya sama dengan risetnya ini, itu toh. Gitu. Tapi sebutin apa kesamaannya, in what sense, itu Oh, iya. kesamaannya. Pak, Ya. ini berarti saya di sini juga researcher found apa 6 reason aja Pak berarti ya. 7 reasonnya itu kan saya tulis 7 reason kan. Berarti 6 reason aja Pak ya. Nggak, di sini kamu bilang kamu menemukan 6 itu kan berdasarkan Hoffman theory. Following Hoffman's theory, the researchers found that isospheed used code mixing for several main purposes. Terus kamu rinciannya kamu diskusikan di situ. Apa ya, agak singkat itu. Oh iya Pak. Nah, terus ada paragraf baru. Selain ke-6 alasan tadi, saya juga menemukan bahwasanya isospheed itu anu kayak gini gitu loh. Ya. Iya. Itu terus di conclusion, ini conclusion show the limitation of the data. Oke. Ini di sini yang mungkin belum muncul itu implikasinya, Mas. Ini kan kamu nemu hasil ini. Terus ini manfaatnya, implikasinya, impact atau manfaat Impact atau untuk luas atau gimana? Untuk kalangan luas Pak. untuk benefit penelitian untuk satu pengajaran. Apa ya? Sorry, bukan. Untuk artis atau YouTuber atau praktisioner code mixing. Terus yang kedua untuk pengajaran, karena kita riset pengajaran. Secara umum dua ini terutama yang terpenting. Tapi kalau kamu lainnya ada lagi, ya sebutkan juga. Untuk masyarakat luas juga tidak apa-apa. Oh, iya. Nah, some of the data taken has watched show the limitation of the data collected. Oh, ini gini aja. Ini diubah bahasanya, bahwasanya saya apa ya, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Saya itu pernah nge-share ke kalian bukunya Morley, John Morley nggak sih? Iya pernah Pak. Nah, phrase bank-nya John Morley itu kan banyak ekspresi-ekspresi untuk menyatakan limitation itu misalnya apa, itu coba kamu follow di situ contohnya. Oh, iya. Limitation, bagaimana cara menyebutkan acknowledging limitation misalkan di situ. Ini masih terlalu apa ya? Terlalu tidak apa ya, tidak kelihatan luas seperti orang native speakers kayak gitu. Jadi therefore the researcher tries to go deeper by dividing in the several. Okay. Oke, sementara ini dulu. Ini kamu masih punya waktu, kalau misalkan masih ada waktu tambahan, ditambah datanya juga lebih bagus. Jadi lebih Oh, iya. kuat. 90 data itu untuk penelitian di Indonesia juga oke. Tapi kalau kamu ingin ke luar negeri penelitian yang internasional, levelnya yang bagus, sepertinya ditambah saja biar Iya, lebih kuat. Ya. Atau analisis yang kayak analisis penelitian terdahulu, teori-teorinya itu dipoles lagi. Ya, Pak. ini masih cukup. Insya Allah dipoles lagi 1 bulan 2 bulan itu akan bagus hasilnya. Iya, Pak. Oke, itu saja, Mas. Oke, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah sih mungkin itu aja, Pak. Oke, sip. Sip, sip. Gipun, itu saja dulu. Terima kasih, Mas Putra. Oke. Rita? Iya, Pak. Sebentar. Rita.
Oke, bisa dideskripsikan apa terakhir bagaimana ini? Itu pengulangan atau repetitif, terus yang bagian introduction itu yang saya Yang di highlight ini kenapa? itu cara penulisan itunya Pak. Diubah jadi MLA. MLA. Ini tapi kok nggak ada komanya MLA-nya. Dia nggak pakai koma di riset itu di jurnalnya. Enggak pakai Pak. Coba ya. Oh, apa kemarin jurnalnya Skase Jurnal. Skase CTL ini. Oke, dia nggak pakai koma MLA-nya. Terus Terus yang di bagian introduction paragraf terakhir itu ditambahin diperkenalkan Drubinski itu siapa? betul. Gap-nya apa ini ya? We found that previous studies still have several weaknesses. The first is that some previously only investigate the type of information but not the function. Besar most previous, oke. Ini ditambahi sedikit lagi elaborasinya. Ini kan ada kelemahannya. Mereka hanya meneliti tipe, tapi nggak meneliti fungsi. Jadi implikasinya apa? Impact-nya apa? Karena mereka meneliti tipe saja nggak meneliti fungsinya. Jadi di sini kamu tulis sedikit gitu. Impact-nya apa? Mungkin misalkan kalau meneliti tipe samaannya, jadi kita belum mendapatkan pemahaman komprehensif terkait slang itu karena kita hanya tahu tipe pembagian tipenya, tapi fungsinya tidak begitu paham. Misalnya seperti itu. Besides, most previous studies choose movie as a data resource. Only a few have examined slang. Ini siapa yang analisis movie? Siapa yang analisis YouTube videos? Itu perlu disebutin di situ. Jadi kalau most previous studies choose movies as a data resource. Nah, di sini kamu harus sebutin. Contohnya siapa? Seperti di atas, kalau kamu bilang mereka hanya neliti tipe, berarti siapa aja gitu. Only few, ini siapa? Dan juga sama, impact-nya apa kemudian? Kalau misalkan mereka menganalisis movie saja, tidak menganalisis video, terus kemudian impact-nya apa? Nah, karena itu kamu ingin menganalisis video, dan yang kedua ingin menganalisis types kayak gitu. Sebentar. Okay. Therefore, this study aims to analyze the slang words, the types of slang word formation and the function of slang in depth using more data, kayak gitu. Researcher hope that the reader could understand slang words that we ini jangan, ini nggak pas. Researcher itu anggap aja kalau kamu teliti itu harapannya apa terkait penelitian, jangan terkait pembacanya. Jadi kamu dengan menggunakan lebih banyak data, saya berharap bisa benar-benar mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait
slang ya misalnya. Ini diubah sedikit. Ubah ini bagian ini. Jangan researcher itu nanti di conclusion. Sorry, reader itu nanti di conclusion. Setelah kamu menyampaikan ini, kamu berharap apa? Benefitnya apa buat mereka? Yang ini diubah. Ini hanya apa ya? Benefit atau manfaat terkait penelitian. Kalau kamu punya menggunakan lebih banyak data, maka mungkin hasil analisis biar bisa lebih valid. Kalau kamu menggunakan menganalisis tipe dan fungsi, kamu berharap untuk mengetahui hubungan antara tipe dengan fungsi, apakah ada. Gitu-gitu. Nah, arahnya ke sana. Ini sudah benar terkait Drobinski ini. The researcher examines YouTube video from Drobinski, a traveler, vlogger, and YouTuber from the US who has to Maksudnya apa? Language-nya lebih natural dan more decadent, not only in English style, but also in other different languages. Maksudnya apa? Jadi kata Kalimat slang yang terakhir. diproduksi nggak cuma dalam bahasa Inggris, tapi dari bahasa lain juga. Misalnya ada kata banyak. Kalau misalnya dari bahasa lain, tapi kan yang kita teliti bahasa Inggrisnya. Mana? Lebih natural daripada bahasa lain apa contohnya? Contoh bahwasannya slangnya dia lebih natural daripada orang lain. Maksudnya apa? Maaf Pak, gimana? Tadi suaranya putus-putus. Maksudnya di situ slang words-nya dia lebih natural, itu maksudnya apa? Karena dia nggak pakai skrip gitu loh Pak. Jadi dia langsung ngobrol sama orang yang ada di video tersebut gitu. Oh, berarti kamu ngomongnya harusnya itu. Saya memilih YouTube videos karena YouTube videos itu mereka tidak pakai skrip sehingga menunjukkan penggunaan bahasa yang natural. Nah, kayak gitu. Tapi bukan hanya nggak disebutin English style, other different languages, nanti malah apa ya, backfire terhadap gagasan kamu sendiri. Jadi di bagian ini diganti aja. Di sini kamu bilang di sini ganti di sini di bagian ini. Saya mau meneliti di bagian awal ini saya mau meneliti dari YouTube videos. Karena YouTube videos itu biasanya cenderung bahasanya itu natural dan tidak pakai skrip. Sehingga saya bisa mengukur penggunaan bahasa yang natural. Terus saya akan memilih si Drobinski. Drobinski yaitu traveler, vlogger, atau YouTuber dari United States yang dia itu punya 2 Guinness World Records kayak gitu. Nah, yang bagian natural-natural ini nggak usah karena di sini cara menyampaikannya agak membingungkan. Nanti orang mempertanyakan nanti. Maksudnya more decadent itu apa? Lebih luas karena itu tadi Pak, nggak cuma slang dalam bahasa Inggris, tapi juga bahasa lain juga. Apakah kemudian akan mempengaruhi tipe sama fungsinya? Iya Pak, karena tipenya itu ada kayak misalnya borrowing, itu kan diambil dari bahasa lain, kalimat slang yang dari bahasa lain gitu. Ini saya sebutin aja.
Bahwasanya Drubinski ini cukup unik karena dia sering menggunakan slang words dari bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Sehingga bisa jadi saya akan menemukan sesuatu yang unik dari data ini. Mohon gitu aja. Jadi harapannya gitu. Karena dia sering menggunakan slang dalam berbagai bahasa, dari berbagai bahasa, maka kami berharap itu akan membantu menciptakan data yang unik. Gitu. Coba di freeze seperti itu. Emang borrowing itu tinggi persentasenya di sini? Iya Pak, urutan kedua setelah blending. Oke. Terus nanti kamu akan banyak ditanya terkait slang mana yang termasuk slang dan mana yang tidak. Jadi kamu harus antisipasi terkait itu tadi. Ini theoretical framework-nya. Sebenarnya saya report the types of. Ini past tense. Semua yang di masa lampau ini semua harus pakai past tense kayak ini, analyzed. Carlos analysis of slang terms in Scarface movie propose Yule's theory. Maksudnya ini apa? Itu maksudnya si Carlos meneliti slang berdasarkan teori Yule. Oke, bahasanya kamu perlu ubah. Ini membingungkan di sini. Jadi kamu harus pakainya, bilangnya harusnya Carlos meneliti, Carlos investigate slang terms in Scarface movie using Yule's theory, misalnya kayak gitu kamu bilang. Kalau ini artinya, kalau di sini kalimat ini Carlos analisisnya Carlos terkait slang teori itu mengajukan Yule teori. Saya nggak paham maksudnya. Dia kok analisis kok bisa mengajukan. Jadi diubah yang bagian itu. Budiasa. Nah, jadi antara setelah penelitian satu dengan penelitian lain harus dikasih kata sambung. Conjunction-nya apa yang paling pas misalnya. Ini juga sama. Tiba-tiba setelah Ardi, tiba-tiba Putri. Setelah Putri, tiba-tiba Carlos. Ini kasihkan conjunction apa yang sesuai. Ya. Regarding slang, this study used terkait fungsi slang. Studi ini akan menggunakan Allen and Burridge. Kalau di luar nggak pakai N, tapi tulis N biasa. To classify slang trend ini. Berkaitan fungsi, ini ada fungsi, terus ini ada fungsi. Ini biar tidak muter-muter, kamu ubah bahasa-bahasa yang semacam ini. There are 7 slang functions terms. Maksudnya apa slang function terms itu? Itu maksudnya ada 7 fungsi gitu Pak. Iya, berarti kan ada 7 fungsi. Terms-nya ini apa? Jadi di sini nyebutnya Allen and Burridge membagi fungsi slang menjadi 7. Misalnya kayak kalimatnya seperti itu. Kalau ini 7 function terms, ini ada S-nya, ini ada S-nya. Maksudnya apa ini? Ini diubah bahasanya. Terus lihat, ini ada yang pakai bullet, brackets bullet, ada yang brackets kotak. Nah, jadi konsistensi dan seterusnya. Ini sudah dibaca temannya? Halo? Ya Pak, Ini sudah dibaca temannya? sudah tapi masih 1 orang aja Pak. Ya, masih ada beberapa yang simple hal-hal semacam ini. Ini akan mengganggu nanti kamu kalau misalnya ujian ini bisa jeblok gara-gara kesalahan-kesalahan minor semacam ini. Bahwasanya perlu conjunction.
Terus bagian ini memang pakai tanda N kayak gini. Kalau saya lihat di jurnal, iya Pak. Ada Coba yang ya. Nah, ini ada N. Ini juga N. Oke. Nanti dicek lagi di panduan jurnalnya. Make sure kalau misalkan di luar pakai N nggak masalah, tapi kalau misalkan enggak, ini kayak penulisan semacam ini. Slang function with a broader scope based on the theory of Yule 2006-2010, Alan, terus di sini nggak ada koma atau maksudnya Yule and Alan kayak gitu. Jadi setelah Yule and Alan atau Yule koma terus Alan so far bla 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 so that dan ini bagian ini salah tulisnya. Jadi itu diperiksa database and methodology. Kalau di panduan jurnalnya database istilahnya. Iya Pak. Oke. Ini pakai N. Yang ini hijau ini apa ini perubahannya? Itu kemarin Bapak suruh dielaborate lagi. Oke. Ini kualitatif. Oke. Ini sudah yang bagian ini. Yang di sini cuma kelebihannya itu adalah kamu perlu lebih panjang mendiskusikannya, lebih detail sedikit. Jadi urutannya misalkan semacam ini kan kita collecting datanya pakai documentation, terus kemudian saya akan nonton videonya, terus kemudian videonya saya bandingkan dengan skripnya. Habis itu datanya kemudian saya masukkan ke Microsoft Office Excel. Dari situ saya kasih coding, apa code-nya apa. Terus misalkan habis itu saya analisis secara mendalam dengan konten analisis. Terus saya bandingkan dengan teorinya ini tadi, Alan sama Burridge dan teorinya Yule. Nah, dan seterusnya bla 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 kayak gitu. Nah, terus bagian data apa yang saya masukkan, data apa yang saya nggak masukkan, itu didiskusikan. Yang bagian ini, sepertinya kamu perlu sedikit lebih expand gitu loh. Ada bagian yang kurang penjelasannya kurang banyak di sini. Ini terlalu pendek menurut saya. Nanti kamu kesulitan mempertahankan di depan pengujinya nanti. Oke.
Yang bagian ini sudah cuma mungkin besar kecilnya seperti ini besar. Yang bagian ini kecil. Jadi konsistensi semacam ini perlu diperiksa ulang. Terus length function, frekuensinya sudah oke. The researcher found that data can be divided into at least 8 function. Ada 8 totalnya. Nggak usah at least kalau ada 8. Kalau fungsi yang paling jarang itu penting apa enggak kamu diskusikan? Maksudnya gimana ya, Pak? Kalau kamu sebutkan fungsi yang paling jarang itu to inform something, penting apa enggak sih? Datanya kecil gitu, cuma 10. Menurut saya enggak sih. Lah iya, ini waktu itu apa disuruh nyebutkan yang jarang? Iya, kemarin Bapak bilang kayak gitu. Diubah saja yang ini. Jadi nggak usah dibuat gitu ya, Pak? Di sini kamu address tabel 2 kan berisi ini. Jadi keseluruhan fungsi dapat di fungsi-fungsi yang ditemukan bisa dilihat di tabel 2. Kalau ada tabel berarti harus di address tabel berapa kayak gitu. Ini juga sama. Kalau ini ada tabel 1, nah berarti di sini harus disebutkan tabel 1. Sebutkan tabel 1. To state something, oke. Terus di sini jangan langsung tiba-tiba jumping ke sini, kasih pengantar dulu sedikit. Bahwasannya detail dari ini adalah sebagai berikut, beri pengantar. Tidak setelah tabel terus tiba-tiba langsung fungsinya 4.1, 4.2.2 dan seterusnya. Kasih penjelasan sedikit. Oke. Terus di sini kan ada yang bagian miring, ada yang ditebali kayak gitu. Di sini kamu sebutkan di bagian anunya sini tak sebagai tambahan, datanya kamu display seperti apa, data disajikan seperti apa. Bagian yang ada slangnya dikasih tebal, bagian yang tidak ada slangnya miring biasa, semacam. Terus bagian-bagian itu disebutkan data, di sini ada data V3D22. Maksudnya apa? Itu penjelasan terkait itu disebutkan. Di sini belum disebutkan. Di intro sudah disebutkan belum? Kamu punya data V2. Display datanya itu. Disebutkan apa tidak? Belum, Pak. Oh, disebutkan seperti apa? Misalkan miring, bold, penyebutan data, dan macam-macam. Karena bagian ini yang akan menunjukkan valid tidaknya analisismu. Terus yang mungkin juga belum muncul di sini adalah metode triangulasi. Maksudnya metode untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Bagaimana agar orang itu yakin bahwasannya penelitian kamu itu analisisnya benar. Nah, nanti coba dicari di sini reliability and validity of qualitative research. Jadi cara meningkatkan trustworthiness-nya, misalkan salah satunya yang paling sering ya, menggunakan orang kedua untuk mengecek datanya. Jadi yang ngecek bukan hanya kita tapi orang yang lain. Nah, kayak gitu. Terus membandingkan data ini dengan data yang lainnya, hal-hal semacam itu. Di sini belum muncul. Kalau misalkan bisa ditambahkan akan lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada, minimal kamu, makanya kemarin saya bilang, tolong minta 1 orang lagi untuk ngecek datanya. Itu untuk prosedur validitas sama reliability juga.
Jadi itu di bagian finding sama discussion sudah panjang, Mbak. Cuma yang di bagian ini yang masih kurang kurang kuat di data metodologi datanya. Coba cari riset-riset lain yang kaitannya modelnya mirip dengan punyamu. Itu bagaimana mereka nulis metodologinya. Jadi di sini masih agak kurang di sini. Kita butuh lebih kuat gitu loh gambarkannya di situ. Menerangkannya kurang detail. Jadi karena diterangkan sekilas saja orang itu lebih sulit percaya daripada kalau misalkan diterangkan lebih detail kayak gitu. Terus ini oke. Nah, ini the some of researcher found there were 10 types of ini. Meanwhile, previous researchers have reported different finding. Nah, setelah ini kan dibandingkan dengan ini. Nah, di sini kamu nggak usah in comparison karena di sini sudah meanwhile. Ini kamu sudah membandingkan dengan penelitian dahulu di sini. Nah, di sini kamu harus fokusnya di penelitian ini. Penelitian saya ini beda dengan penelitian terdahulu karena mereka beberapa penelitian terdahulu itu tidak menemukan ini. Kayak gitu. Misalkan the current study differ from the previous studies because some of them, contohnya siapa? Contoh, it did not report flippant types where this type of bla 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 bla. Ini juga menemukan 8. There are at least 6 functions found in this study which are the same as Nah, in comparison the study has 2 slang function different. Kamu nggak punya penelitian itu nggak punya fungsi, tapi kamu menemukan fungsi di sini. The study reported misalkan 2 slang functions which are different from previous studies to do something and to state something. Nah, apa kelebihannya dua fungsi ini? Ini dielaborasi sedikit lagi. Terus di sini tambahan discussion lain. Misalkan kamu sudah mendiskusikan 2 hal, satu tipe, satunya fungsi, terus hubungannya gimana antara keduanya itu? Atau temuan lain yang yang unik atau berbeda? Ini belum ini sebutin. To sum up this study bla 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 bla. Oke. Because expect the study will assist readers. Nah, ini kan kamu expect reader itu di sini. Jadi yang di bagian atas tadi jangan kasih ekspektasi terkait mereka. However, the weakness of this study is that it only focus on Drobinski's utterances. So data collection and variation of such founds are minimal. Maksudnya minimal apa? Itu maksudnya limited, Pak, terbatas. Data collection and variasi language-nya terbatas. Jika ditambah, apa bisa jadi ada lebih di atasnya 10 tipe itu? Apa mungkin ada tipe lain di atas 10 itu? Belum tentu ya. Karena bisa jadi teorinya juga yang itu aja, maksimal cuma situ kayak gitu loh. Jadi istilahnya bukan limited, tapi mungkin di sini kamu bisa klaim bahwasanya saya hanya fokus pada Drobinski, utterances-nya Drobinski, sehingga variasinya itu hanya terbatas pada variasi utterances yang dikeluarkan dia. Tokoh yang lain bisa jadi berbeda, nah kayak gitu loh. Sehingga orang perlu menganalisis dari tokoh lain, atau Anda perlu menganalisis dalam percakapan, misalkan. Jadi kalau lebih dari satu orang ada bercakap-cakap, mungkin
maka akan ditemukan penggunaan dan fungsi slang yang berbeda. Kalau tipe itu kemungkinan besar terbatas itu saja, tapi fungsi bisa jadi bertambah atau berbeda. Fungsinya mungkin ketika disampaikan dalam percakapan itu tadi mungkin bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, terus itu tadi slang dan macam-macam itu sudah cukup. Oke. Mereka berasal dari negara berbeda. Negara atau bahasa berbeda? Yang ini? Yang kamu mau ajukan itu negaranya yang beda atau bahasanya yang beda? Negara atau bahasa gitu. Kalau negaranya beda, misalkan satu dari Inggris, satu dari Amerika, bisa jadi berbeda slangnya. Bisa, Pak. Oke, terus kalau yang kedua, kalau misalkan dari mereka bahasa berbeda, bagaimana mereka nanti bercakap-cakapnya? Itu banyak dari yang negara yang berbeda atau pakai bahasa yang berbeda. Cuma mereka itu kalau ngomong gitu, itu pakai bahasa Inggris. Cuma kadang mereka kalau biasanya ngomong ada yang pakai bahasa slang dari bahasa mereka sendiri gitu, Pak. Oke, berarti di situ ngomongnya mungkin bukan dari bahasanya yang berbeda atau artinya yang berbeda. Karena nanti ujung-ujungnya kan nanti cuma jadi borrowing saja semuanya kalau dari bahasa berbeda. Jadi mungkin kamu bisa sebutkan mungkin berasal dari linguistik background yang berbeda, background linguistiknya yang berbeda. Atau dihubungkan dengan produksi slang dengan misalkan faktor-faktor sosial atau faktor sosiolinguistik. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi hubungannya bukan produksinya katanya yang diproduksi akan bervariasi. Memang akan bervariasi, tapi kan nanti otomatis nanti masuknya cuma borrowing saja kalau dari bahasa lain. Jadi variasi itu nggak signifikan. Karena mereka akan semuanya nanti masuknya borrowing yang dari bahasa lain itu. Jadi kalau linguistik background-nya berbeda, mungkin akan muncul yang aspeknya yang berbeda. Sarannya misalkan, jadi gitu aja sarannya. Terus dihubungkan dengan faktor-faktor sosial. Ini kan penelitian sosial. Kelemahannya yang kedua adalah di sini kelemahan kita itu adalah belum memperhitungkan faktor-faktor sosiolinguistik. Jadi di sini ngomongin Drabinski, tapi tidak begitu banyak mendiskusikan tentang faktor sosiolinguistiknya. Jadi next studies maka harus dikaitkan ini dikaitkan dengan faktor-faktor sosiolinguistik. Bagaimana itu berpengaruh hubungannya dengan misalkan gendernya, laki-laki dengan perempuan, bagaimana produksi perbedaannya terkait produksi slangnya seperti apa, atau orang yang terdidik tidak terdidik slangnya seperti apa, kayak gitu-gitu gitu loh Mbak, dikaitkan dengan linguistik background-nya, kemampuannya, pintar tidaknya bahasa Inggris, bahasa tertentu, sama faktor sosiolinguistik. Nah itu lebih tajam analisisnya. Ini sudah oke, tapi lebih baik diarahkan ke situ tadi. Jadi data collection and variation of slang would be limited. Itu data collection-nya akan tetap sama. Nanti kita ganti datanya misalkan ini sekarang Drabinski, nanti diganti misalkan orang yang bercakap-cakap dengan orang lain, kan modelnya tetap sama. Kamu nonton dari YouTube videosnya. Jadi data collection-nya nggak bermasalah. Yang mungkin bisa diubah itu parameternya, variabelnya, atau itu tadi dari ininya karakteristik datanya kayak gitu. Itu ya. Baik, ini menurut saya
bisa diujikan kalau misalkan kamu siap, tapi banyak kesalahan-kesalahan kecil ini yang nanti berpotensi untuk mempengaruhi hasilnya. Kalau kamu siap, maksudnya tidak masalah, misalkan dapat nilai apapun, silakan diajukan, cek plagiarisme sekarang. Terus ini ajukan pakai draft yang sebelum ini, diajukan cek plagiarism. Terus nanti setelah itu kamu revisi. Setelah selesai kamu revisi, kamu sambil daftar, nanti ajukan ke saya lagi cek plagiarism. Semacam itu kalau mau ujian sekarang. Kalau merasa ini ingin diimprove lagi, kesalahan-kesalahan yang cukup mengganggu, misalkan seperti tenses dan macam-macam, itu ingin dikurangi, maka itu perlu dibersihkan dulu. Seperti contohnya ini ya, ini past tense. Di sini present tense, oke. Terus yang bagian ini present tense. Ini past tense dan macam-macamnya. Jadi konsistensi kayak gini ini perlu dicek semuanya. Pastikan bahwasanya konsisten. Ini past tense, collected data. Categorize data ini kan masa lalu juga. The data is analyzed, ini masa lalu, harusnya past tense. Jadi ini the data are discussed, ini kan sudah didiskusikan dan display. Jadi ini past tense, present tense, kesalahan-kesalahan kecil dan macam itu dicek. Ya. Oke, Pak. Itu saja. Jadi silakan nanti diputuskan sendiri siap daftar atau tidak. Semacam ini suggest, ini masa lalu harusnya past tense kayak gitu. Kalau sudah siap seperti itu prosedurnya, silakan bisa diajukan plagiarism check dulu sekarang karena hari ini terakhir plagiarism check. Terus kemudian sambil dibenahi, segera dikirimkan ke saya lagi kalau sudah selesai, semacam itu. Oke, itu saja Rita. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oh, Oke. itu bagian itu udah benar ya, Pak? Gimana? Saya nggak dengar. Bagian referensi. Bagian referensi kenapa? Halo, kenapa bagian referensi? Itu cara penulisannya udah benar ya, Pak? Ada beberapa yang salah. Saya contohkan ya. Contoh. Ini kamu pakai reference manager atau belum? Udah, Pak. Sudah pakai reference manager. Kesalahan semacam ini, yang tebal-tebal ini, yang besar kapital semua ini, harusnya besar kecil. Terus kemudian ini tidak ada titiknya. Yang lainnya ada di sini, soalnya saya ini pakai bukanya Gdocs ya, jadi nggak kelihatan kalau ini sudah pakai reference manager, harus di download dulu. Nah, semacam itu. Semacam ini OUP Oxford ini penulisannya perlu dicek lagi. Terus NP besar kecilnya. Terus itu berapa? Ini ada titiknya, titik 2 di sini, which is uncommon karena yang lainnya akhirnya titik. Jadi periksa lagi. Ini yang tebal. Ini kesalahan-kesalahan basic, tapi cukup mengganggu kalau misalkan pengujinya sangat concern dengan sesuatu yang kaitannya dengan penulisan-penulisan seperti gini, dia akan ini jadi poin utama buat dia untuk menyerang kamu. Jadi sangat banyak ini yang besar-besar. Ini kan harusnya kecil, sama seperti ini, karena sama-sama jurusan besar kecil semacam ini. Tapi ini semuanya kapital. Jadi hal-hal semacam ini atau semacam TESOL ini singkatan, tapi di sini malah dibuat besar kecil. Harusnya TESOL besar semua. Dibenahi semua bagian kayak ini semuanya. Terus ini double anunya apa? Kutip tanda kutipnya. Ini sebagian perlu kamu benahi. Nanti harapannya kalau misalnya bisa dibenahi semuanya, ini other perlu dicek.
nanti akan meningkatkan kualitasnya ini. Itu. Ya, itu tadi pokoknya ya kalau merasa udah siap ujian bisa diajukan. Terus kemudian nanti draftnya bisa dikumpulkan menyusul hari sebelum tanggal 6. Tapi minimal pengecekannya harus hari ini terakhir. Seperti itu. Cukup? Ini Apalagi? yang bagian judul itu nama Pak Nanang itu dibuat ya setelah nama saya atau gimana Pak? Iya, setelah namanya penulis utamanya. Betul. Terus ada lagi? Sudah Pak, cukup. Okay. An analysis of types of slang, verb formations, and slang function in Trubinsky's videos. Oke. Oke, secara umum itu yang ini kalimat terlalu panjang ini bisa dipotong. Terus to analyze the data, terus to analyze the data. Sebutkan analisisnya, konten analisis. Kamu kan menganalisis kontennya. Something di sini harus menyebutkan konten analisis. Sama dengan di bagian ini, data methodology ini, kamu menganalisis kontennya. Jadi di sini data analisisnya itu menggunakan konten analisis. Coba diperiksa lagi konten analisis itu apa. Dipisahkan aja data collection-nya seperti apa, terus kemudian paragraf selanjutnya data analisisnya seperti apa, kayak gitu. Oke, itu saja. Ini sudah bagus untuk bagian finding and discussion. Cuman beberapa kelemahan yang lain-lain itu reference atau bagian-bagian yang lainnya yang perlu diimprove itu direvisi dulu agar mengurangi kesalahan-kesalahan kecil-kecil ini. Terus minta tolong temennya untuk membaca dan juga coba diperiksa ulang dengan misalkan seperti Grammarly sambil biar dibantu untuk Grammarly untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kecil yang ada di sini. Sama juga jenenge ini misalkan ekspresi yang agak aneh itu nanti kamu cek dengan bukunya John Morley Academic Phrase Bank. Sudah punya Academic Phrase Bank? Belum Pak. Belum ada? Belum pernah saya kirim? Di grup belum pernah dikirim? Halo? Belum pernah saya kirim di grup? Saya nggak tahu, tapi seingat saya kayaknya belum Pak. Ya sudah, kamu bisa download juga di internet. Di situ itu ada banyak phrase bank yang akan membantu kamu untuk menulis bagian tersebut lebih bagus lagi, semacam itu. Itu saja dulu, Rita. Makasih ya, Rita ya. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, Elsa. Pak, Sudah dikirim draftnya tadi malam kayaknya. Ada tadi pagi. tadi malam Pak, tapi ada tambahan beberapa file yang baru saya upload. Yang mana? Yang scoring rubrik? Iya, sebenarnya hari ini saya mau konsultasi tentang instrumen validasi Pak sama appendix-nya itu, appendix Pak. Oh ya, bentar. Ini? Iya Pak.
Gimana? Apa yang perlu ditanyakan yang di sini? Kalau untuk instrumen validasi itu apakah ada format khususnya atau kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan aja, Pak? Secara umum sesuai kebutuhan. Oh, gitu. Kalau untuk aspeknya itu, yang pertanyaan yang statement yang sudah saya buat, apakah kira-kira udah mencukupi atau harus ada yang ditambahkan, Pak? Bentar. Ini nanti instrumennya, kuesioner aslinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, Pak. Hmm. Oke. Ini instrumen validation-nya. Hmm. Cukup lah menurut saya. Acceptable, terus kemudian basic purpose research-nya. Range of variation. Oke, sudah cukup? Oke. Oh iya, Pak. Kan kalau rencana awalnya itu saya mau ngambil datanya khusus untuk argumentatif essay kan, Pak. Tetapi kemarin sebelumnya minggu lalu saya sempat konsultasi lagi sama Pak Yudi. Jadi kemarin diubah jadi opinion essay, Pak. Cuma tetap di bawah course-nya argumentative essay gitu. Betul. Dan insya Allah kalau misalnya opinion essay itu mulai ambil datanya langsung di awal semester ini, Pak. Kemungkinan Bisa. setelah mahasiswanya masuk langsung ambil data. Bisa. Saya tidak ada mata kuliah argumentatif writing semester besok ini. Pak Yudi ada argumentatif writing nggak? Kalau dari info yang Pak Yudi berikan, insya Allah ada, Pak. Oh ya sudah. Kalau misalnya ada, saya cuma ngajar listening, morphology, IC, terus kemudian speaking, sama grammar. Tidak ada yang mata kuliah argumentative writing sayangnya. Baik. Dan dalam proses implementasinya saya juga ada desain handout, Pak. Jadi saya juga udah upload tadi contoh salah satu Betul. untuk satu sesi handoutnya. Opinion isinya ya, sebentar. Iya, Contohnya yang mana namanya? Handout week 1 session 3 ini? iya Pak. Itu yang session ketiga berarti, Pak. Oh, yang ini session 2. Coba. Oke, discussion, task, oke. Bisa. Argumentative writing itu 4 SKS, seingat saya. Jadi seminggu ketemu 2 kali. Berarti kalau opinion IC itu kalau nggak salah ya, itu akan ada sekitar 1 bulan, 4 minggu untuk opinion IC. 1 bulan untuk opinion IC, 1 bulan lagi untuk example, 1 bulan lagi untuk argumentatif IC. Kalau nggak salah seperti itu. Gitu atau beda? Iya Pak, dari course profile yang sebelumnya seperti itu, Pak. Opinion dulu apa example IC dulu? Example dulu ya.
Oh, Eh, opinion dulu. Iya Pak, opini dulu. Oke, berarti dari minggu pertama sampai minggu keempat. Terus nanti ini rencananya menyiapkan berapa modul? Kan kemarin kita totalnya 8 meeting Pak, 8 sesi. Mm-mm. Itu 2 sesinya untuk pretest sama post-test, berarti total untuk ngajarnya itu ada 6 sesi. Jadi ada 6 Mm-mm. handout sama atau Betul, modul Pak. betul. Boleh. Dan untuk model esainya itu ada 3 Pak. Jadi nanti di dalam 6 sesi itu di setiap per 2 sesi ada model esai. Oke. Mhm. Terus yang kedua tadi apa appendix-nya ya? Iya Pak. Ini berdasarkan penugasan yang sebelumnya atau ide kamu? Yang 250 sampai 300 kata. Berdasar preference Pak. Preference saya Pak. Kalau yang dari penugasan yang dari Pak Yudi biasanya argumentatif essay itu timingnya seperti apa untuk waktunya sama pretestnya? Kalau untuk Pak Yudi sendiri nggak ada penugasan sih Pak. Kemarin saya sempat konsultasi ini kata Pak Yudi ya nggak apa-apa 90 menit. Jadi kalau mereka lebih cepat juga boleh gitu Pak dari 90 menit. Tapi maksimal 90 menit 250 sampai 300 kata. Mm-mm. Mereka nulis di kertas itu kan? Atau di Eh, gadgetnya? Kemungkinan di gadget Pak. Kalau di gadget, kalau misalnya gadgetnya handphone, bisa jadi beberapa yang mahasiswa akan punya kesulitan. Kadang-kadang mereka apa ya? Kan ada yang orang yang sangat into ke teknologi sehingga dia gampang akses teknologi, ngetik-ngetik gitu. Ada orang lain yang kurang nyaman dengan gadget, misalnya semacam handphone, karena terlalu kecil. Terus yang isu yang kedua kaitannya dengan penggunaan AI dan plagiarism dan macam-macam. Akan lebih sulit kalau misalkan mereka punya akses ke sana. Kalau saran saya, misalkan kita tidak punya akses ke semacam Turnitin dan kamu tidak berencana untuk mengeceknya, mungkin lebih baik kalau misalnya mereka disuruh nulis fisik di kertas semacam itu. Oh ya baik. Jadi misalnya nulis di kertas, tidak mengakses handphone, jadi benar-benar tahu itu benar-benar tulisannya mereka dari karya mereka. Soalnya kalau di handphone itu kan misalnya saya bisa sambil ngakses AI atau ngetik dan lain-lainnya, gitu kan. Ngetik di Google dan cari. Jadi tidak benar-benar menggambarkan apa ya kemampuan mereka. Baik. Saran saya seperti itu. Coba ditanya ke Pak Di. Terus yang kedua terkait topik akan lebih bagus jika topiknya itu berkaitan dengan mahasiswa. Karena mereka mahasiswa. Ini kalau ngomongin suruh anak SMA tidak boleh sebaiknya tidak membawa HP ke sekolah. Nah, itu kan sebenarnya kurang sesuai dengan konteksnya mereka. Mungkin akan lebih mudah kalau misalkan di opini yang berkaitan dengan mahasiswa ukuran semester 3 semacam itu. Saran saya gitu. Baik Pak. Cari temanya yang Kalau mesti sesuai mereka. kalau tema ini kita boleh cari di internet gitu Pak. Oh. Nanti ini ada model isinya yang mau ditunjukkan itu setelahnya tes atau enggak? Kalau untuk pretest belum ada Pak. Jadi kalau kemarin diskusi dengan Pak Yudi, kalau untuk di pretest ini mereka boleh menulis, maksudnya tidak ada spesifik template yang harus mereka ikuti di awal ini. Jadi mereka boleh nulis aja semampunya mereka seperti itu. Enggak masalah. Variabel apa aja yang mempengaruhi, yang maksudnya akan digunakan di sini? Gender berpengaruh enggak di riset ini? Enggak Pak. Cuma kita melihat perbedaan antara maksudnya hasil writing ability dari penerapan
flip learning model ini, apakah ada perbedaan antara yang diajar dengan flip learning model atau tidak? Itu saja, Pak. Nggak ada yang gender, jadi nggak perlu masukin informasi gender. Nama saja cukup. Oke. Post test juga sama. Nah, ini lebih general, mungkin bisa diterapkan ke anak-anak mahasiswa. Tapi yang tadi kan senior high school itu bukan konteksnya mereka, karena mereka anak kuliah. Mungkin akan lebih bagus kalau berkaitan dengan dunia kuliah. Writing score rubriknya ini dari IELTS, bukan? Dari ESL Composition, Pak. Punyanya Jacob. Tapi ini udah di-adapted untuk deskripsinya, Pak. Mechanics-nya 25. Voice-nya 10, sentence construction 20, organization 20, content 25. Oke. Ini prosedur implementasi flip learning. Sesi 1. Topiknya pretest. Oke. Bisa nomor berapa? Konsultasi. Oke, yang bagian ini tidak ada masalah sama sekali. Questionnaire blueprint-nya ini mau dikasihkan ketika apa ini? Jadi kan kita setelah mengajar menggunakan flip learning, nanti di akhir untuk yang diajar menggunakan flip learning itu akan diberikan kuesioner ini untuk melihat perception mereka, Pak, dalam 3 aspek, meaningfulness, impact, sama value dari penerapan itu. Bisa. Ini setelah 1 bulan mengajar itu berarti? Iya, Maksudnya? Pak. Oke. Sama, I'm thinking, bisa nggak ya kita bandingkan sebelum sama sesudahnya diajarkan gitu ya. Jadi di awal itu memang kita sudah ada informasi, ada nggak sih perubahan mindset-nya mereka atau persepsinya mereka. Tapi bahasanya tentu sedikit berbeda karena di sini misalnya seperti item nomor 10, I do not understand what the video has shown, itu kan di awal nggak bisa tentunya. Tapi kalau kayak Iya, gini kan overall kan kita sudah 1 bulan. Videonya dalam 1 bulan itu kan ada berapa? Jadi pertanyaan Pak. nomor 10 itu kan tidak begitu spesifik jadinya. Which Oke. video kayak gitu ya. Kayak ini, I could write English opinion essay better now in the classroom since I have watched the video learning before the class. Tapi kan sudah ada 6 meeting. Which video? Dari video yang mana yang ditanyakan? Ini sebenarnya untuk masing-masing sesi, setelahnya masing-masing sesi atau setelah 4 minggu itu ya. Setelah 4 minggu, Pak, untuk overall Nah, outcomes-nya. kalau pertanyaan nomor 20 ini bisa setelah 4 minggu. Ini nomor ini bisa. Cuma yang kaitannya dengan video tadi loh yang mungkin perlu diubah sedikit bahasanya mungkin. Saya nggak mengerti I don't understand what the video has shown. Saya nggak ngerti videonya itu ngomongin apa. Which video? Nanti orang akan nanya, nanti mereka bingung. Sehingga jawabannya bisa jadi nggak sangat akurat seperti yang diharapkan. Ini I think the writing activities in the classroom, ini harus spesifik activity classroom itu yang di mana writing activities in classroom di kelas ini yang selama ini kita jalankan selama 4 minggu ini atau yang Oh ya, baik, Pak. Nomor 5 misalnya juga reading the material, misalkan share is wasting time for me, mungkin spesifik reading the material about opinion essay share is wasting time for me. Jadi spesifik materi yang kaitannya dengan opinion essay itu yang menurut saya wasting time. Baik, Pak. Usulannya seperti itu. Kalau untuk yang video tadi itu perbaikannya kira-kira
bagaimana ya Pak bagusnya? Saya nggak tahu nanti ada yang siap berapa video yang disiapkan. Jadi sebenarnya untuk setiap sesi itu ada videonya Pak. Jadi bilang aja misalkan video tentang opinion essay yang dilihat di kelas itu, ya gitu aja spesifik. Videonya disuruh dilihat di kelas atau di rumah? Di rumah Pak, ini untuk out of Oh ya, before. oke. Ya spesifik saja videonya berarti video yang berkaitan dengan opinion essay yang dibagi Baik. sebelumnya itu gitu aja. Watching video learning video learning itu maksudnya apa? Menonton pembelajaran video. Video learning itu maksudnya video pembelajaran Pak. Learning video berarti ya. Iya, Okay, watching the learning video about opinion essay is wasting time for me. baik Pak. Terus kayak gini misalnya combining out of class activities itu mereka biar lebih spesifik out of class activities-nya apa, misalkan watching video, in class activity, writing exercise, after the class kayak apa. Kalau misalkan memungkinkan untuk diperinci tapi tidak terlalu panjang akan lebih bagus. Macam Boleh kita masukkan ke dalam kurung Pak. boleh dikasih dalam kurungnya aja biar dia spesifik. Oh, ini maksudnya kombinasi nonton video, baca reading material, practice writing dan ini menurut kombinasi ini menurut kamu efektif atau enggak? Kalau enggak, misalkan ini terlalu general, tidak spesifik, mereka akan jawabnya asal saja. Iya. Ini kasih tahu bahwasanya data mereka anonim, kita nggak akan minta nama Anda, nomor Anda. Mau interview juga atau enggak? Sejauh ini belum ada rencana untuk interview Pak. Coba dipikirkan kalau mau interview, mungkin nanti bisa ditambahkan, suruh nambahkan kalau Anda ingin terlibat interview, pakai ini. Kalau Anda ingin tahu hasilnya, silakan kasih nama atau nama email. Baik Pak. Aja. Sip. Secara umum ini sudah oke. Blueprint-nya juga bagus. Bisa dicoba aja. Cuma mungkin tema yang ini aja, tema nulisnya yang ini. Mungkin diganti yang tema yang lain yang lebih related ke mahasiswa. Yang Baik, ini Pak. juga sama. Nanti dicek aja mahasiswa itu ada yang ngulang atau enggak. Kalau tema-tema ini sepertinya sudah pernah dibuat nulis sebelumnya gitu loh mungkin. Ini yang terutama ini senior high school yang cell phone ini bukannya ini di bukunya Oshima itu enggak? Iya Pak. Jadi bisa jadi kan tahun-tahun sebelumnya sudah dipakai. Itu karena kita ngajarnya pakai bukunya itu. Bisa jadi sudah pernah dipraktikkan di kelas, kalau ada yang sudah pernah nulis, atau tema ini bisa jadi mereka menggunakan Oshima di buku yang lain atau di pelajaran lain, jadi kan seperti mengulang saja. Dibuat cari tema baru juga nggak masalah, yang kira-kira sesuai mereka. Oke, itu saja. Ada lagi? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Sip, itu saja. Terima kasih Mbak Elsa. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.